kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny nanti. Oke, lihat di depan sana bahkan Riz bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Riz untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah, Regi susah banget keluar di atas. Di zoning habis-habisan. Ya, benar bahkan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat pilihan juga. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga, Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan bawa. Ya dari emblemnya juga, ya biasanya kapan ya berarti untuk si Toy-nya? Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shieldnya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Dengan Fanny yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya, dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya, dan itu yang harus dikejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel Swelo hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile depan sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk balik kanan. Riz bisa di shot point seorang Albert dan Clarence sama take down dan bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel, sehingga harus terpanis satu tuker mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga, mereka nggak punya power of retribution tadi, sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Milk untuk jungler, apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Ya tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan gak kendur loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 menit bagi Erlan sekarang. Dan itu dia, MLID Extremer, Skylar. Dengan Gute-nya bisa jadi. Bisa 5 rasa ditaruh bisa 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah tsunami. Selamat. Tsunami tapi nampaknya Ki gak bisa bertahan dengan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke, Skylar bilang 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya. Kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lim? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel harus bertukar belakang dengan tidak ada Partus buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toy kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlan masih cukup kuat. Jadi mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya gak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mungkin seorang Hazel. Waduh, Wave Dragon tadi Om. Yap, dan first item harus claw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlan sebentar lagi juga punya Feather of Heaven sebenarnya. Jadi ya, oke lah dari goalnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya Retribution akan coba dipancing oleh para pasukan dari tim RRQ. Kita bahkan Tsunami Slam! Itu berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ hilang satu dua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dan advance everybody. Dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya. Mencoba untuk melakukan satu poin kill tapi terlalu keras dari seorang Kaya yang bisa di take down. Masih ada buff Tarko di depan sana. Ya masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pasti datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke, gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Karena satu side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah glowing one. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat. Gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert. Kombinasi yang sangat kuat.
Lihat, Verify. Combo Olingnya langsung instant kill. Itu mengerikan, Lim. Yang jauh langsung ya. Dia ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Posisi buat Fanny juga, Legend Jump buat Hylos. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, ini Way of Dragon-nya menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff yang berhasil dapetin nama Hazel dan EVOS gak disengit. Ini bahaya banget. Lihat tsunami slime dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Bisa pick up Hazel. Mencari ke arah belakang. Spencer tapi jangan Swallow. Poin kill didapatkan oleh seorang Toy. Poin kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari RRQ terhadap tim EVOS. Dan 2 poin kill membuat bottom lane ini bisa didobrak abis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Oidok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melawan ingat dapat arah Guardian for nothing. Masih ada Purify Kevin tapi nampaknya Albert fokus dengan seorang Oidok. Meanwhile bermain dari tim RRQ akan membalikan kembali keadaan dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage yang terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 poin kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 poin kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah last turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Dok, lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel terakhir udah keluar. Sama Retribution dari on point. Tsunami Slam for nothing. Membuat permasukan dari tim RRQ bahkan kill untuk Idok dan Tyrant. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track. Di game yang kedua ada bahkan Purple Buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Ketahuan. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Regi. Fanny tanpa Purple Buff. Bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head tower action. Dok mencoba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada. Tsunami Slam dan Windows. Selamat. Masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya berarti selama ini ya kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi, tapi di bagian belakang yang selalu juga nih belum siap untuk mendeliver damage, untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih, Omawa. Ini di stretch untuk Toy. Nah, Toy diarahin to the late game. Ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat Way of Dragon, KYY. Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya, tapi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada The Way of Dragon. Ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya karena nggak ada preview juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertinggal terpakai para pasukan dari tim RRQ. Membalikan kembali keadaan dengan nama taruh Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali keadaan dan para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke belakang. Purple Buff-nya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa. Harus melepaskan Purple Buff mereka. Mika apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribusi, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih dari lotnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbendung melihatnya dari Erlan. Jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold. Dan how to defense mereka gak punya hero yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang KYY di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! KYY kali ini berhasil
kill. Permasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan posisi depan. Lihat. Still Cable Professor. Berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane. Coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Mampukah? Dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spot tapi Hazel gak bisa bertahan. Membuat Popos dari tim RRQ kehilangan game kedua mereka. Ini dia. Derby Classic. Game ketiga is real. Satu sama kali ini Sang Macan mulai mengejar dengan melepaskan Fanny. Strategi yang disiapkan juga berjalan dengan sangat baik. Game 3 Israel. Track record Fanny ya, yang akhirnya lebih buruk lagi. Sering di ban, sekalinya terlepas, masih mendapatkan poin kekalahan untuk Fanny. Yes, dan lihat Omawa, bendera